Berikut kami berikan kesempatan kepada Dr. Melati Sudiro, MKes, SP, THT, BKL, subspesialis alergi imunologi konsultan, untuk menyampaikan paparannya melengkapi dari seluruh materi alergi imunologi hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih Dr. Yanuar sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, udah nggak pagi lagi sekarang. Selamat siang yang terhormat Prof. Supriyati, guru saya, kemudian senior-senior saya, Dr. Nina, Dr. Wiwi, Dr. Amin, dan juga sejawat sekalian. Pada tadi sesuai dengan Bapak moderator mengatakan saya penutup nih. Penutup untuk tata laksana memperkenalkan atau mengingatkan kembali apa saja terapi yang dapat diberikan pada pasien-pasien kita dengan rinitis alergi. Ya, ini judul yang ditugaskan kepada saya dari Dr. Arif sebagai Ketua KODI, bagaimana peran anti-leukotrien sebagai pengontrol inflamasi pada pasien-pasien rinitis alergi atau pada pasien-pasien dengan kondisi alergi di jalan nafas. Sedikit berbeda mungkin Pak Ketua Pak Moderator dengan judul yang ada di topik awalnya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan berulang-ulang oleh pembicara sebelum saya, tapi sedikit mengingatkan bahwa memang rinitis alergi ini adalah penyakit pada mukosa hidung yang terjadi pada saat kita terpajan oleh alergen dan dimediasi oleh inflamasinya dimediasi oleh IgA. Ada 4 gejala yang masih hafal semua, yaitu mulai dari bersin, hidung beringus, kemudian hidung buntu atau obstruksi, dan mata gatal. Dan rinitis alergi ini saat ini adalah mengenai jumlah yang cukup besar di dunia. Ya, kalau pada tahun 2028 kalau kita lihat ARIA itu mengatakan sekitar 20-30%, tetapi tadi juga kita dengar pagi dari Dr. Arif mengatakan dari IFAR ya, dari International Consensus of Rinitis Allergy mengatakan populasi atau prevalensinya malah sudah sampai 20-50% populasi dunia. Dan kita ingat lagi tadi sama-sama pembicara-pembicara terdahulu selalu mengatakan bahwa rinitis alergi ini dampaknya luar biasa pada kualitas hidup, termasuk tadi juga Prof. Supri mengatakan bahwa gangguan kepada emosi, stres karena stres tidak sembuh-sembuh itu juga mempengaruhi pasti kualitas dari hidup. Dan strategi terapi yang disampaikan oleh para pakar dari baik ARIA maupun IFAR mengatakan bahwa ada 2 kategori major terapi. Yang pertama adalah pemberian imunoterapi alergen spesifik yang merupakan membuat tata laksananya secara alamiah, jadi mengganggu sistem alamiahnya supaya terjadi sistem imun tolerans. Dan yang kedua adalah non-spesifik terapi seperti pemberian mast cell stabilizer, kemudian chemical mediator reseptor antagonis seperti tadi sudah disampaikan, ada antihistamin, kemudian anti-leukotrien yang akan saya sampaikan pada siang ini, kemudian prostaglandin D2, tromboxan, kemudian tadi Dr. Amin sudah menyampaikan nasal steroid, dekongestan, dan sebagainya. Ya, ini sedikit patofisiologi mengingatkan di mana sih nanti leukotrien itu akan bekerja. Tadi sudah disampaikan bahwa ada fase sensitasi, ya, di mana pada saat alergen masuk ke mukosa kita ditangkap oleh sel dendritik yang nantinya akan mengaktifkan sel T helper 0 atau naif untuk mengaktifkan TH2-nya, sehingga mulailah keluar yang namanya interleukin 13, interleukin 4 yang diproduksi oleh T helper 2 yang nantinya akan mengaktifkan sel limfosit B untuk nanti berikatan dengan IgA. Nah, pada pajanan ulang disinilah mulai keluar leukotrien di mana
IgA yang sudah berikatan pada sel emas tadi, pada saat dia kontak ulang, pada pajanan ulang, maka dia akan terjadi degranulasi. Tadi kita sudah lihat, dikeluarlah histamin, leukotrien, kemokin, dan sebagainya, sehingga timbullah nasal symptom. Jadi tanpa degranulasi atau tanpa kontak ulang, biasanya leukotriennya masih berada di dalam sel-sel inflamasi. Ya, jadi kalau kita lihat ini pada pajanan ulang, maka tadi si leukotrien ini juga akan menimbulkan berbagai gejala, mana sneezing, pruritus itu salah satu yang disebabkan oleh leukotrien, karena leukotrien ini akan menyebabkan juga edema, vasodilatasi pembuluh darah, sehingga kita pasien-pasien rinitis alergi akan mengeluh hidungnya tersumbat. Ya, sebetulnya ini juga akibat keluarnya mediator tadi. Nah, gambar ini mungkin tadi seharian kami semua pembicara menampilkan gambar ini sedikit sejarah saja gitu ya, mengingatkan kembali awalnya pada tahun 2001 diperkenalkan oleh Arya tanpa kotak yang merah ini. Jadi murni hanya seperti ini, membagi klasifikasi jadi mild, moderate severe, kemudian persisten ya. Nah, kemudian pada tahun 2008 ternyata para ahli yang terkumpul di grup Arya itu mengatakan bahwa kita sebagai klinisi wajib memeriksa kembali apakah pasien alergi kita juga menderita asma. Nah, pada tahun 2008 inilah mulai banyak penelitian-penelitian yang saling menghubungkan bagaimana mengapa pasien rintis alergi tidak terkontrol ya, atau pasien asma juga kenapa jadi rintis alergi, karena kita lihat bahwa memang saling berhubungan. Sehingga pada tahun 2008 ini berubah, ada warna merah ini. Kalau kita buka di jurnal 2001 ini belum ada. Nah, dari protokol atau guidelines pada tahun 2008 itulah mulai berkembang berbagai guidelines yang awalnya dari guidelines ini mencari mana sih yang terbaik, dan salah satunya di Jepang itu dikaji lagi terkait tadi kapan kita harus step up, kapan kita harus step down dalam masa observasi 2-4 minggu, apa yang harus kita lakukan itu hampir sama sebetulnya sama 2008, tetapi dibuat lebih detail. Kemudian tadi Dr. Nina juga sampaikan ada next generation, di mana pada tahun 2020 keluar lagi guidelines ya. Tapi intinya adalah kita wajib memahami dulu yang tahun 2008, karena itu adalah asal muasal nanti berkembangnya semua tata laksana. Nah, kembali kepada tugas saya mengingatkan atau menyegarkan kembali ingatan kita tentang leukotrien. Leukotrien ini adalah suatu protein atau yang terkandung di dalam leukosit. Jadi tanpa ada pajanan ulang pun sebetulnya leukotrien sudah ada di dalam sel-sel inflamasi, ya, yang dia terdiri dari double bonds ya. Kemudian pertama kali cukup dikenal itu tahun 30. Jadi sebenarnya sudah lama sekali leukotrien ini ada. Ya, dia bekerja dikenali pada saat ditemukan pada kontraksi otot polos pada pasien asma, yang kemudian substance ini dikenal sebagai slow acting substance of anaphylaxis atau SRSA, kita sering dengar itu. Kemudian berkembang lagi pada tahun 70, ternyata RSA ini setelah itu dikenali sebagai salah satu famili dari leukotrien. Berkembang lagi 10 tahun kemudian makin dikenali lagi, ternyata leukotrien family itu ada yang namanya LTS C4, D4 yang semua terlihat pada aktivitas kontraksi dari human bronchus ya, jadi bronkus yang terisolasi. Nah, kemudian setelah tahun 80 itulah makin berkembang penelitian-penelitian tentang leukotrien sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat tadi kita hubungkan dari patofisiologi yang sebelumnya, kalau kita fokus pada gambar ini akan terlihat bagaimana peran leukotrien
pada saat tadi pajanan, kemudian sel inflamasi yang tadi sudah ada, maaf, leukotriene sudah ada di sel inflamasi, itu begitu ada pajanan ulang, maka sistenil leukotriene ini akan meningkat. Nah, di saat ini meningkatlah maka gejala klinis akan timbul, sehingga dicari metode atau obat-obatan yang dapat menekan sistenil leukotriene ini. Itulah disebut, sehingga leukotriene antagonis bekerja dengan cara karena sistem leukotriene ini berakibat pada tadi saya sampaikan di otot-otot polos jalan nafas, maka dikenali bahwa perannya dalam meningkatkan kontraksi dari otot polos, kemudian proliferasi, dan ada juga peningkatan hiperresponsif. Jadi sekretnya lebih banyak ya. Kalau dia asma, dia hipersekresi bronkus ya. Kalau di pasien alergi kita menjadi lebih meler, tadi ingusnya tiba-tiba ngalir aja begitu. Dengan ingus yang sekret yang bening tanpa bisa kita kontrol. Kemudian juga ada influx dari eosinofil, sehingga tadi juga disampaikan oleh Dr. Arief bagaimana minimal persisten inflamasi bisa kita temukan karena tadi ada leukotriene yang tanpa ada pajanan sebetulnya sudah ada di tubuh kita terus di sel inflamasi, begitu terpajan maka terjadilah influx eosinofil bertambah, apoptosis eosinofil juga meningkat ya, menurun sehingga eosinofilnya makin banyak. Kalau apoptosis terjadi, apoptosis eosinofil tidak dihambat, maka eosinofilnya akan makin banyak ya, makin terus lagi inflamasinya. Kemudian perannya pada pembuluh darah akan terjadi edema juga leakage ya. Jadi cukup banyak peran dari akibat dari meningkatnya sistenil leukotriene ini sehingga kita obat-obatan saat ini bekerja di sini ya, leukotriene. Oke, ini ada sedikit penelitian yang dilakukan sudah cukup lama tahun 2005 tetapi menarik. Jadi pada saat terjadi pajanan, maka dalam 5 menit pertama setelah pajanan leukotriene kita naik. Ya, itu sebabnya pada kondisi reaksi alergi fase cepat, maka reaksi atau gejala hidung itu bisa langsung terlihat pada individu yang atopi. Kemudian dia akan naik dan turun perlahan, dan setelah 60 menit dia akan menetap sampai lebih dari 24 jam. Ya, jadi leukotriene ini ada terus pada pasien rinitis alergi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum leukotriene ini adalah mediator lipid ya, yang juga diproduksi oleh sel-sel inflamasi dan memegang peranan penting pada patogenesis. Kemudian tadi juga sudah kita sama-sama bolak-balik saya katakan dia berperan dalam dalam otot polos ya, kemudian sekresi mukosa, dan kadar ini lebih tinggi dari kadar sistenil leukotriene ini lebih tinggi dari pasien-pasien rinitis alergi yang simptomatis. Nah, ini adalah karakteristiknya dari leukotriene reseptor antagonis, yaitu dia mensupresi dilatasi vaskuler ya cara kerjanya, dan juga permeabilitas mukosa hidung sehingga pasien akan merasa lebih lapang dengan menggunakan anti leukotriene. Kemudian juga dikatakan di literatur bahwa anti leukotriene ini dia lebih efektif dalam mengobati atau mencegah hidung tersumbat daripada antihistamin generasi 2. Kemudian dia juga tadi karena kita tugasnya adalah menekan inflamasi pada sel-sel inflamasi yang meningkat tadi karena sistem leukotriene, maka LTRA ini akan menekan dari eosinofil yang tadi akan menurunkan gejala dari bersin dan sebagainya. Salah satu leukotriene, anti leukotriene kita yang sekarang sudah beredar di Indonesia adalah Montolucas. Ada Montolucas, Zavirucas ya, tetapi yang saat ini banyak itu adalah yang sudah beredar di Indonesia adalah Montolucas. Ya, dia juga tadi sama bekerjanya pasti dia menginhibisi
dari Cystinyl-Leukotriene, kemudian dapat digunakan pada pasien asma dan rinitis alergi. Nah, ini ada penelitian dari Krishnamurti, tapi ini bukan Krishnamurti orang Indonesia karena namanya tidak seperti Krishnamurti yang artis itu, ya. Tetapi dia meneliti antara penggunaan pasien alergi yang diberikan Montelukast dengan kombinasi dengan antihistamin dan hanya diberikan Montelukast saja atau hanya diberikan antihistamin saja. Tapi ternyata Montelukast ini lebih efektif secara umum untuk mengurangi gejala daripada dia dibandingkan placebo. Jadi sekali lagi Montelukast lebih baik daripada placebo. Maaf saya kebalik sama setelahnya. Nah ini adalah kita bisa lihat juga di penelitian bahwa pemberian Montelukast dia mengurangi gejala. Kita bisa lihat dari gejala hariannya dengan pemberian Montelukast, maka lebih baik daripada placebo, ya. Demikian juga keluhan hidung pada siang hari dan malam hari lebih baik pada pasien rinitis alergi yang diberikan Montelukast. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi terbalik, saya bilang slide-nya. Kalau penelitian yang ini juga oleh Krishnamurti juga, dia banyak meneliti membandingkan Montelukast dengan modalitas terapi yang lain, dikatakan bahwa kombinasi Montelukast dengan oral antihistamin itu lebih baik daripada antihistamin saja atau Montelukast saja pada pasien dengan rinitis alergi, terutama dalam mengontrol keluhan hidung di siang hari dan malam harinya. Jadi kalau dikombinasikan maka pasiennya akan merasa lebih nyaman. Nah, ini juga ada penelitian yang dilakukan oleh Feng dan kawan-kawan mengatakan juga sama. Jadi terjadi improving dari quality of life bila pada pasien-pasien terutama pemberian LTRA ini akan anti-leukotriene ini akan memperbaiki gejala malamnya dibanding pagi hari. Pagi harinya dia di cover oleh antihistamin. Sehingga sebaiknya memang kombinasi. Nah, tadi jadi anti-leukotriene ini adalah menurunkan gejala dari alergi. Kemudian tapi yang tidak bisa dikontrol dengan antihistamin, contohnya tadi antihistamin tidak bisa mengontrol terutama night symptom, tapi anti-leukotriene bisa. Kemudian dia bersifat kompetitif, juga menurunkan kongesti hidung, tetapi monoterapi itu hanya di malam hari, jadi dia mengcovernya lebih banyak di malam hari. Kemudian pada 2016 area WHO membuat rekomendasi-rekomendasi. Jadi kalau sejawat rajin buka jurnal alergi, area itu hampir 2 atau 3 tahun sekali dia mau mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi. Nah, rekomendasi tahun 2016 ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah pertanyaan nomor 4 ini. Apakah pemberian leukotriene, anti-leukotriene dibanding oral antihistamin dapat kita gunakan pada pasien alergi? Rekomendasinya adalah boleh diberikan pada pasien seasonal rinitis alergi. Jadi walaupun tahun 2008 sudah keluar klasifikasi baru, tetapi dalam penggunaan sehari-hari mereka masih suka menggunakan istilah SAR dan PAR, seasonal rinitis alergi atau perennial rinitis alergi. Nah, di dalam rekomendasi tahun 2016 itu dikatakan boleh mana saja, boleh anti-leukotriene atau oral antihistamin, tetapi yang harus diingat adalah anti-leukotriene bila pasiennya juga menderita asma selain rinitis alergi, maka asmanya harus ditreated atau ditata laksana dengan obat-obat asma yang appropriate. Ya, jadi tidak boleh hanya diberikan dengan kombinasi kedua obat ini atau salah satunya pada pasien asma. Jadi kembali ke
tadi kita ingat pada 2008 ada kotak merah tadi, jadi ini menjadi salah satu concern. Nah, kemudian rekomendasi yang kedua, bagaimana dengan pasien perennial rinse alergi atau PAR? Mereka mengatakan bahwa pada pasien perennial rinse alergi, artinya pasien rinse alergi yang tidak mengenal musim ya, jadi bukan seasonal, dia tidak mengenal musim. Arya lebih merekomendasikan penggunaan antihistamin oral daripada penggunaan anti leukotrien. Nah, sehingga dari mereka juga mengatakan juga bahwa tadi Montelukast atau Zafirukas juga efektif sebagai treatment dari alergi. Kemudian kombinasi, jadi kombinasi anti leukotrien dengan antihistamin, kombinasi dengan intranasal kortikosteroid itu diteliti, dan ternyata kalau kombinasi anti leukotrien dengan antihistamin lebih efektif dari pemberian intranasal kortikosteroid. Nah, tapi terjadi lagi perubahan atau rekomendasi yang diberikan oleh para pakar yang tergabung dalam ahli-ahli alergi di dalam jurnal internasional Consensus Statement of Allergy dan Rhinology pada tahun 2023. Jadi ini jurnalnya baru keluar, mengatakan bahwa banyak penelitian anti leukotrien sudah dilakukan dan Montelukast ya sudah di-approve oleh FDA, US FDA untuk terapi seasonal. Jadi sarannya ada seasonal, artinya hanya untuk jangka pendek, bukan jangka panjang. Ya. Kemudian pada tahun 2020 FDA juga memberikan safety concern terhadap penggunaan Montelukast. Jadi pada tahun 2008 mereka rekomendasi, 2016 rekomendasi dengan sedikit pembatasan atau kita harus lebih jeli apakah pasien ini ada asma atau tidak ya dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2020 ini mereka ada safety safety profile concern ya terkait bahwa penggunaan Montelukast jangka panjang itu ada potensial untuk neuropsychiatric event. Sehingga tadi kalau kita dengarkan sama-sama pengalaman Prof. Supri terkait pasien-pasien yang terganggu emosionalnya, maka kita perlu hati-hati. Ya, itu sebabnya anamnesis pada pasien alergi itu harus cukup panjang, ya, harus cukup. Tadi saya setuju dengan Prof. Kalau bisa ibu bapaknya nggak ada supaya anaknya tidak tertekan, ya, sehingga kemungkinan untuk neuropsychiatric event ini bisa kita cegah dengan kita memilih terapi yang sesuai dengan pasien kita. Lagi-lagi pasien alergi terapinya sangat individual. Ya. Kemudian anti leukotrien sebagai terapi tunggal tidak direkomendasikan lagi sebagai first line terapi. Ya, jadi berbeda pada tahun 2008 kita bisa lihat dia ada di mild bisa, di moderate severe bisa, tetapi pada tahun 2023 dikatakan tidak direkomendasikan sebagai first line terapi, tetapi masih bisa kita pertimbangkan kalau dengan terapi-terapi lain dia kontraindikasi, ya kontraindikasi ke antihistamin atau dia kontraindikasi dengan intranasal kortikosteroid, boleh kita berikan tetapi dengan pengawasan yang baik dan ketat dari kita sebagai klinisi. Ya, sebagai take home message bahwa anti leukotrien itu aman, efektif, dan memperbaiki kualitas hidup dari pasien alergi kita. Dan pemberian anti leukotrien tadi sangat baik atau memperbaiki gejala pada malam hari, ya, tetapi sedikit kurang efektif pada gejala pagi atau siang hari dibandingkan dengan antihistamin. Ya, jadi kita perlu lagi tadi menggali anamnesis pasiennya mengeluhnya lebih banyak daytime atau nighttime, ya. Jadi sehingga kita lebih
lebih bisa menata laksana pasien secara personal dan memilih terapi medikamentosa yang terbaik untuk pasien tersebut. Kemudian dikatakan juga tadi kita sama-sama ingat bahwa anti-leukotriene itu lebih efektif dari placebo. Ya, memang betul dengan placebo lebih baik dalam mengontrol asma dan risa alergi atau pada kedua kondisi tersebut. Jadi sebaiknya memang diberikan pada pasien dengan risa alergi dengan komorbid asma. Ya. Kemudian kita tadi sama-sama ingat pada tahun 2003 itu dikatakan bahwa anti-leukotriene tidak sebagai monoterapi pada terapi rinsa alergi, tapi bisa menjadi pilihan bila tadi nggak ada obat lagi yang sesuai untuk pasien kita. Kemudian kombinasi intranasal kortikosteroid dengan anti-leukotriene akan memperbaiki simptom dan kualitas hidup pasien kita bila digunakan secara kombinasi. Demikian juga dengan antihistamin ya, kombinasi anti-leukotriene dengan antihistamin, dia juga akan lebih baik dalam mereduksi gejala dan juga memperbaiki kualitas hidup dibandingkan dengan pemberian placebo. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Melati atas paparannya. Kami persilahkan kepada para narasumber untuk naik ke depan sambil menunggu persiapan waktu diskusi. Ada video yang akan ditampilkan. Silakan operator untuk tampilkan video dulu. Menarik sekali dari 3 narasumber membawakan tentang khusus terapi dalam hal ini antihistamin, kortikosteroid, dan yang tadi terakhir adalah anti-leukotriene. Dalam hal ini sediaannya adalah montelukast. Namun demikian mungkin belum semua audiens familiar terkait sediaan-sediaannya. Nah ini sekaligus sebagai reminder untuk sertifikat atau presensi, silahkan para peserta untuk memastikan sudah men-scan QR code yang tersedia di layar ataupun di tembok-tembok yang sudah ditempel untuk memastikan nama yang tertulis sesuai dengan nama yang ada di sertifikat agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama. Kemudian ada beberapa video yang harus diputar terlebih dahulu, silakan.
terima kasih operator. Jadi untuk ketersediaan ataupun informasi lebih detail terkait produk-produk yang tadi ditampilkan, nanti dokter sejawat sekalian bisa langsung menghubungi tim perwakilan dari Dexa yang ada di depan terkait ketersediaannya di rumah sakit atau di tempat praktek dokter. Berikutnya adalah sesi diskusi, kami persilahkan, ini menarik sekali dan mungkin beberapa obat masih belum familiar ya, jadi mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami berikan kesempatan kepada audiens. Monggo, kami persilahkan. Operator, tolong bantuannya untuk mikrofon diedarkan. Ya. Baik, dokter, ada pertanyaan. Ini dari audiens tadi ada yang japri, dok, karena mungkin agak masih belum berani, masih malu-malu gitu, dok. Yang pertama kepada dokter Dwi Reno, bagaimana pendapat dokter tentang penggunaan antihistamin sebagai pencegahan alergi gitu, dok? Kadang-kadang pasien sudah tahu alergi seafood, misalnya alergi udang, tapi hobi banget makan udang gitu, dok. Jadi pasiennya tuh kekeh pengen udang dan dia bahkan istilahnya mungkin pesan sama dokternya, dok, saya mau dibekelin obat dong, besok mau pesta seafood nih gitu, dok. Mungkin yang pertama itu kepada dokter Dwi Reno. Yang kedua, kepada Dokter Aminuddin, apakah ada kontraindikasi penggunaan obat intranasal steroid misalnya pada pasien dengan diabetes mellitus misalnya. Kemudian yang ketiga kepada Dokter Melati, bagaimana dengan penggunaan leukotriene, dok? Apakah boleh untuk anak-anak atau ini khusus untuk dewasa? Karena kalau kortikosteroid atau antihistamin kan mungkin antihistamin lebih anak-anak dan dewasa sering dipakai, steroid intranasal beberapa untuk anak-anak boleh dipakai. Nah ini kalau leukotriene apakah boleh juga untuk anak-anak gitu? Mungkin sementara itu dulu, dok. Tadi ada yang titip lewat Japri. Sambil menunggu dari audiens mungkin ada pertanyaan yang lain. Silahkan, kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Antihistamin sebagai preventif ya. Di sini tadi sudah dijelaskan apa peranan antihistamin. Yang pertama memang antihistamin sebagai agonis H1 reseptor. Kenapa? Karena memang menempati reseptor yang sama dengan histamin. Kemudian sebagai antiinflamasi. Jadi di sini bukan sebagai preventif. Ya, bukan sebagai preventif. Karena seperti kita ketahui bahwa pada reaksi-reaksi alergi tipe 1 itu termasuk reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan atau tipe anafilaksis. Ya, kita tidak tahu kapan terjadinya risiko anafilaksis itu muncul. Karena untuk terjadinya reaksi anafilaksis tidak tergantung dari dosis agent alergen yang masuk. Ya. Nah, padahal ini menempati reseptor yang sama. Ya, jadi memang bukan sebagai prevention. Nah, kalau nanti reseptornya tetap banyak ditempati antihistamin, ditempati histamin, ya berarti antihistaminnya tidak efektif bekerja sebagai antihistamin. Ya, jadi bukan preventif. Ya kalau mungkin sesekali ya nggak apa-apa, tapi bukan jadi hobi saya, hobi makan udang. Setiap makan udang saya antihistamin. Ya, jadi tidak seperti itu. Ya, jadi ya edukasi tadi sudah saya jelaskan, karena konsep terapi harus memang kita edukasi, ya harus pasien diedukasi dan juga bagaimana avoidance itu. Ya, jadi bukan sebagai preventif. Ya, terima kasih dokter. Karena kadang-kadang kan pasien aneh-aneh ya, dok ya. Jadi kita tidak, tadi sudah disampaikan, diberikan peringatan, diedukasinya, dan tidak dianjurkan sebagai preventif, tapi tetap kita berikan peringatan sebaiknya tetap di avoidance. Yang kedua, kepada Dokter Aminuddin kami persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator mengenai penggunaan kortikosteroid. Apakah semua bisa kita berikan, misalnya pada ADM bagaimana? Ya, saya kira kita untuk pemberian kortikosteroid
oral ya, oral itu sudah jelas ya bahwa kita harus hati-hati ya dalam pemberian obat kortikosteroid secara oral pada penderita-penderita tertentu, penyakit-penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, kemudian mungkin ada hipertensi, kemudian mungkin juga ada gangguan psikis atau apa, kemudian juga bisa juga memicu terjadinya katarak ya, bisa terjadi ya. Jadi banyak sekali efek samping yang bisa terjadi dengan pemberian kortikosteroid secara oral ya. Jadi kita sangat strict sekali untuk pemberian oral. Tetapi untuk pemberian kortikosteroid intranasal tentunya juga kita harus juga mempertimbangkan kalau misalnya ada DM ya, diabetes mellitus yang memang tidak terkontrol, maka tetap juga memang kita harus mempertimbangkan. Tetapi kalau memang pun harus kita berikan kortikosteroid intranasal, maka yang kita berikan itu adalah yang bioavailability-nya yang rendah, di bawah 1%. Dan kita harus memantau sebetulnya apakah DM-nya ini terkontrol atau tidak ya. Karena kita tidak tahu ya sampai seberapa jauh efek yang diabsorpsi secara sistemik ya. Itu sebetulnya memang rendah kadarnya ya. Kira begitu dokter. Ya, terima kasih dok. Prinsipnya tetap boleh, akan tetapi kita cari sediaan yang terserap ke sistemiknya paling rendah gitu ya dok ya. Baik. Yang ketiga, mohon bantuannya Dokter Melati ini karena mungkin Montelukast belum semuanya familiar penggunaannya dok, apalagi kalau pasiennya alergi kan anak-anak banyak begitu. Monggo dok. Ya, prinsipnya boleh diberikan pada anak ya. Jadi kalau pediatrician ada juga jurnalnya mengatakan, tetapi memang harus dilihat apakah dia mempunyai komorbid. Jadi dia harus diberikan, boleh diberikan pada rinsa alergi dengan komorbid asma, Dokter Jamal. Jadi kalau tadi sama seperti yang saya sampaikan, kalau dia sebagai monoterapi pada rinsa alergi saja, dia tidak sebagai revisi yang terbaru itu tidak boleh sebagai first line. Jadi kalau dia mempunyai komorbid, artinya berat, maka dia boleh diberikan dan boleh diberikan malah dari usia 2 tahun. Jadi memang mungkin di teman-teman IKA, teman-teman pediatrician mulai menggunakan, tetapi memang selektif. Ya, jadi selektif sekali, perlu pertimbangan kita pada saat memberikan dan disarankan memang jangka pendek gitu ya. Jadi bukan sebagai terapi yang continue seperti tadi direkomendasi tahun 2016 dia direkomendasikan untuk yang seasonal, artinya yang jangka pendek. Tetap intranasal kortikosteroid ya dok ya untuk terapi terbaik pada rinsa alergi. Terima kasih Dokter Melati karena memang mungkin belum semuanya familiar dengan hal ini. Kemudian untuk terkait pertanyaan berikutnya, kami berikan kesempatan lagi kepada audiens mungkin. Monggo, apakah ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan kepada pembicara? Di sisi sebelah kiri mungkin? Belum ada? Oke, yang di sebelah kanan mungkin? Belum ada? Mungkin dari sisi tambahan mungkin dari narasumber yang lain, Dokter Nina, Prof. Supri, ataupun Dokter Arif mungkin ada sedikit pengalaman dok terkait penggunaan dari Montelukast atau anti leukotriene ini yang selama ini mungkin kalau dokter umum atau dokter spesialis THT SP1 mungkin jarang penggunaannya. Nah, kalau dari yang sehari-hari menangani pasien alergi dengan kasus-kasus yang sulit, apakah sudah mulai lazim menggunakan? Oh, ada pertanyaan dulu, silakan dari Dokter Ayu. Oh. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Ayu dari Jogja. Memang Montelukast itu tergolong agak mahal kalau dibandingkan dengan loratadin dan cetirizine.
Hanya memang kebetulan saya kan banyak menangani pasien-pasien dengan otitis media. Kebanyakan otitis media superatif kronik yang kebetulan juga ada alerginya. Beberapa kasus yang dari CT scan ternyata selulemastoidnya masih bagus, kita masih pertimbangkan opsi untuk konservatif sebenarnya. Sambil kita mendalami komorbidnya. Kebetulan juga skin prick testnya juga ternyata ada beberapa yang positif. Kemudian kami menganut tetap yang pakai yang ARIA, guideline-nya kita menggunakan intranasal steroid, terus kemudian kita juga combine dengan antihistamin. Hanya setelah kami evaluasi 14 hari, bahkan ada sampai 20 hari, discharge-nya masih banyak, walaupun sudah tidak mukopurulen, jadi sudah serus. Kebetulan juga komorbid di daerah nasofaring atau hipertrofi adenoidnya juga minimal, jadi istilahnya tidak ada, tetapi betul ada rinitis alergiknya karena tadi skin prick testnya tadi positif. Kemudian beberapa ada yang menggunakan Montelukast, keberhasilannya lumayan dokter. Hanya ada beberapa yang masih harus kami combine dengan intranasal steroid. Saya tidak tahu, mohon apakah tindakan kami ini benar karena Montelukast ya seperti yang kita tahu tidak masuk BPJS nggih. Jadi pasiennya harus kami motivasi yang seharusnya kalau kami di rumah sakit vertikal jelas tidak boleh. Makanya biasanya kami resepkan luar. Tetapi sepanjang pengalaman kami bagus Montelukastnya dok. Hanya berarti ongkos. Ya, Ya. memang selisihnya nggak sedikit dok, hampir 10 kali lipat dok. Iya. Agak Dan jauh. setahu saya memang tidak ada generiknya nih dok. Nggak ada. Sepertinya belum, Nah, sepertinya belum. jadi kan di sini kan kita tidak boleh nyebut merek. Jadi Ya. yang cuma ada itu dan itu. Nah, gitu. Nah, Ya, betul. ada yang single dose. Kalau dahulu kami pakai yang Zafir Lukas dokter. Yang depannya A itu. Ya, tapi 2x1 itu bagus kalau untuk anak pasien-pasien OMSK dengan rinitis alergika. Jadi kami OMSK dengan selulemastoid yang masih bagus, biasanya karena fungsi tubaknya atau rintis alerginya yang tidak terkontrol dengan bagus. Ya. Begitu dokter. Terima kasih Mohon dokter Ayu. apakah pengobatannya tadi sesuai dengan guideline atau tidak? Terima Ya, kasih. baik. Ini menarik. Mungkin ada dari dokter Melati. Monggo. Terima kasih Dokter Ayu. Ya, jadi memang kombinasi tadi adalah kunci dari pemberian Montelukast ya. Jadi bukan sebagai monoterapi dan akan memberikan respons terapi yang baik pada memang kasus-kasus yang komorbid gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah betul-betul memang dia jangka pendek dulu ya. Jadi bukan sebagai pengobatan jangka panjang seperti kita tahu intranasal kortikosteroid kita boleh menggunakan dalam jangka panjang ya, tetapi pada Montelukast ini kombinasi itu tetap diperlukan. Kalau saran saya boleh seperti itu karena pengalaman saya pribadi untuk dengan komorbid asma responsnya cukup baik ya, tetapi memang dia membutuhkan kontrol dari asmanya juga dengan terapi yang appropriate ya. Jadi pasiennya tetap kita berikan intranasal inhalan ya, inhalan dia memberikan perbaikan gejala yang signifikan. Tapi lagi-lagi karena ada warning tadi dari 2023 tadi, jurnal yang kita tahu dari US FDA approved, walaupun ini masih pro dan kontra ya, walaupun sudah kalau kita buka di Mbah Google sudah ada red box gitu ya, artinya kita perlu hati-hati dan juga tadi rajin mengobservasi psikis atau neuropsikisnya tadi gitu ya, jadi jangan sampai pasien kita membaik tetapi ada gangguan dari mungkin minor side effect-nya, cuman kalau FDA kan agak keras ya dokter Yanwar ya, jadi langsung red box itu tadi. Gini. Iya, sebenarnya ilmu Montelukast tuh kelihatannya banyak sudah digunakan oleh para dokter anak dokter. Jadi pada saat
kami. Kebetulan pasien-pasien dengan OMSK yang anak-anak kan cukup banyak di rumah sakit kami. Sehingga kami konsultasikan juga ke dokter, spesialis anak, konsultan alergi imunologi. Bahkan mereka berani untuk pemberian 1 bulan sampai 2 bulan dokter. Nah itu yang kemudian saya jadi apakah memang wajib 1 bulan 2 bulan begitu. Mereka memakai Monarin ini kenceng dok. Nah, jadi istilahnya apakah memang kami sebagai pihak yang THT-nya juga wajib seperti itu atau bagaimana? 1 bulan 2 bulan dokter. Mau saya mohon asupannya dokter. Terkait waktu lama pemberiannya ya, mungkin dari eh, kita sendiri mungkin belum banyak datanya ya dok ya, terkait yang Montelukast ini sendiri. Cuman memang tadi kembali lagi ke terapinya kan konsepnya seperti disampaikan tadi personalized, jadi kita lihat masing-masing kasusnya. Nah mungkin diskusi lebih lanjut terkait Montelukast memang mungkin masih banyak perlu diskusi dan mungkin penelitian, dan mungkin menarik dok tadi kasus yang otologi dengan alergi ternyata ada tempatnya untuk penggunaan terapi alergi dan khususnya yang Montelukast ini. Nanti mungkin kalau ada data-data yang di kemudian dari penelitian bersama mungkin akan sangat menarik, apalagi yang dengan bagian anak di mana mereka malah sudah lebih agresif pemberiannya, sudah berani gitu ya. Ya, betul dokter. Mungkin harus penelitian lebih lanjut karena kami sendiri di bagian THT belum menggunakan Montelukast. Ya. Jadi kami masih berprinsip untuk pengobatan OMSK-nya, terus pengobatan untuk alerginya kami serahkan karena memang pasien anak-anak, Ya. Bahkan beliau itu juga sudah imunoterapi juga. Jadi ada combine OMSK dengan rintisan alergi A yang kami konservatif, tetapi dengan imunoterapinya berhasil bagus. Nah, mungkin ini ada pengalaman Dokter Amin nih di Makassar, ada penelitian ya dok ya dengan Montelukast. Mau mulai Pak. Terima kasih ya, Dokter Ayu ya. Ya, jadi terima kasih masukannya ya, sudah dapat info dari Dokter Ayu. Saya juga belum. Ini Dokter Melati juga mengenai Montelukast ini kita masih kurang pengalaman. Tetapi dengan adanya ini, saya juga di Makassar rencana ada penelitian ya penggunaan kortikosteroid intranasal plus Montelukast dan satu intranasal plus antihistamin yang generasi kedua itu dalam jangka pendek ya penggunaan Montelukast. Nah, dalam ini disupport oleh Modexa ya. Jadi pasiennya tidak harus beli obat ya. Jadi itu juga jadi nilai tambah bagi kami. Jadi saya berpikir juga, katanya dokter dari apalagi Pulmo juga sudah melakukan terapi Montelukast tadi ya. Cuma kita yang belum masih hati-hati karena tadi ada ini ya pada orang-orang dengan mudah-mudahan bisa ya. Soalnya kalau misalnya jadi kita bandingkan dia punya fasnya, kita lihat fasnya, kemudian kita lihat sitologi mukosa hidungnya ya sebelum dan setelah. Semoga ada info kita bisa. Dan bagus juga kalau misalnya semua center juga buat ya. Makasih. Ya, terima kasih dok. Memang menarik sekali terkait alergi ini. Kita sudah lihat sendiri bahwa ternyata jenis penyakitnya pun banyak, tidak hanya di hidung saja secara sistemik, namun kembali pada waktu, keterbatasan kami harus menjaga untuk sesuai dengan jadwal. Mungkin kami cukupkan dulu diskusinya, dan setelah ini akan ada agenda berikutnya bagi anggota Kodi Alergi untuk rapat Kodi dilanjutkan jam 14 setelah isoma di ruangan, mohon maaf namanya ruang ruang lau di lantai ini juga di depan sebelah kiri di seberang area toilet. Adapun untuk acara ilmiahnya sebetulnya masih ada satu sesi lagi terkait sesi diskusi kasus, namun karena keterbatasan waktu
kami potong atau kami cukupkan karena tadi di awal sudah ada diskusi kasus, sehingga setelah ini sudah selesai acara ilmiahnya, sudah habis dan bisa berlanjut dengan isoma atau istilah terpakai. Oh, monggo Dr. Latif. Mungkin ini tidak tambahan sedikit, tidak berhubungan dengan Montelucas. Tadi ada pertanyaan pagi itu terkait kalau nggak ada skin fit test, ada pemeriksaan yang bisa digunakan. Kebetulan saya penelitian tentang eosinofil kerokan mukosa hidung, ya, juga menggunakan pewarnaan HE. Jadi saya rasa kalau HE kan ada di mana-mana ya. Jadi mungkin BPJS bisa pakai menggunakan, sebetulnya kita bisa kalau standardise-nya harus menggunakan rhinoprop, tapi pada saat itu saya menggunakan pakai kapas lidi yang steril ya, kita swab di arah mukosa inferiornya, konka inferior, kemudian diperiksa HE, dan bila kita temukan eosinofil dalam satu lampangan pandang itu lebih dari 8, maka itu consider dia skin prick testnya positif. Waktu itu kami bandingkan dengan skin prick test. Tetapi harus kita ingat bahwa harus tetap dikombinasi dengan anamnesis. Jadi anamnesisnya harus kuat ke arah atopi atau ke arah rinse alergi, sehingga kalau bisa ditemukan eosinofilnya dalam jumlah 6-8 itu kita anggap sebagai rinse alergi. Mungkin itu aja tambahan. Mungkin bisa digunakan. Ya, terima kasih Dr. Nati, dan semoga kita berharap segera mungkin alergen yang dengan izin edar yang resmi bisa segera tersedia. Baik, terima kasih atas waktunya seluruh narasumber. Kami cukupkan sesi diskusi siang ini. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber atas sesi seminar yang telah diberikan. Tiba kita di akhir penghujung acara. Semoga semua materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik.